Malam ini, alhamdulillah sudah mulai semakin banyak para KPM yang terisi saldo bantuan sosial reguler, baik PKH atau BPNT tahap 1 alokasi Januari hingga Maret 2025 di kartu KKS-nya. Baik di KKS Bank Mandiri, KKS Bank BRI, KKS Bank Mandiri maupun BNI. Nah, malam ini bank apa saja ya yang terpantau ramai pencairannya, dan bagaimana untuk nasib para KPM yang belum terisi saldo bantuan? Kira-kira apa penyebabnya? Apakah status DISIK NG-nya ini mungkin berbeda atau seperti apa? Nanti akan kita bahas. Termasuk juga updating kabar persiapan penyaluran PKH BPNT yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Dan juga ini kabar terbaru, data tunggal sosial ekonomi nasional telah diteken, telah ditandatangani ya, inpresnya oleh Presiden Prabowo. Nah, apa dampaknya nanti terkait mengenai data tunggal itu tadi akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih mengupdate lagi ya terkait kabar pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT untuk tahap 1 alokasi periode Januari hingga Maret 2025. Dan juga nanti akan kita update ya terkait kabar persiapan pencairan bantuan PKH BPNT yang penyaluran dari PT Pos Indonesia. Sudah sejauh sampai mana ya kira-kira. Dan ini malam ini semakin banyak ya para KPM yang terisi saldo bantuan di KKS-nya, baik PKH maupun BPNT. Nah, ini yang paling banyak, bansos apa dan di KKS bank apa nih malam hari ini. Nah, nanti akan kita bahas, dan juga bagaimana kabar atau nasib KPM yang belum terisi sama sekali saldo bantuannya. Sebenarnya di DISIK NG itu sudah sejauh proses mana untuk KPM yang belum terisi saldo bantuan. Dan akan kita informasikan juga terkait data tunggal sosial ekonomi yang saat ini atau hari ini sudah diteken inpresnya, instruksi presidennya oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya, nah nanti kira-kira apa dampaknya ke depan terkait data tunggal itu tadi akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, malam hari ini alhamdulillah semakin banyak para KPM yang terisi saldo bantuan, baik PKH maupun BPNT untuk tahap 1 alokasi periode Januari hingga Maret 2025. Nah, kita ketahui bahwasanya PKH BPNT ini sudah cair ya sejak beberapa hari yang lalu untuk alokasi Januari hingga Maret 2025 melalui kartu KKS atau penyalurnya adalah bank. Nah, untuk yang lewat pos harap lebih bersabar ya. Yang jelas kalau yang lewat pos menunggu jadwal ya seperti biasanya dari PT Pos Indonesia yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian menunggu surat undangan dibagikan ya seperti biasanya. Dan yang jelas kalau yang lewat pos ini jadwalnya tiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, tidak hanya itu, lewat KKS juga pasti jadwal pencairan juga berbeda-beda karena bertahap ya. Karena penerima bansos itu ada puluhan juta. Penerima PKH saja ada 10 juta. Penerima sembako juga ada sekitar 16 juta. Sebagian besar itu penyalurannya melalui bank penyalur atau kartu KKS. Nah, tiap bank penyalur juga pasti berbeda ya terkait mengenai proses top up saldo bantuannya, kapan nyampe di kartu KKS. Nah, itu pasti berbeda waktunya, bisa berbeda
jam, berbeda hari, ya, bahkan mungkin berbeda bulan juga bisa, karena juga bertahap, ya. Jadi tidak semuanya dicairkan serentak. Nah, yang jelas ini kan periodenya Januari, Februari, Maret 2025. Ya. Jadi masih ada kesempatan bulan Maret ya untuk bantuan yang mungkin belum terisi PKH atau BPNT sama sekali di kartu KKS-nya, asalkan masih layak di SIG-NG atau di DTKS, karena tahap 1 ini kan kita masih mengacu pada data DTKS ya untuk penerima bansosnya. Berbeda nanti di tahap selanjutnya, yakni tahap 2. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas adalah data tunggal sosial ekonomi. Nah, di tahap 1 ini untuk penyaluran lewat kartu KKS ya, beberapa hari yang lalu PKH sudah resmi ya cair. Pertama itu di KKS Mandiri, susul KKS BSI, kemudian KKS BNI dan KKS BRI alhamdulillah juga sudah mulai menyusul untuk PKH-nya. Kemudian kalau BPNT atau sembako ini cair duluan di KKS Mandiri. Kalau KKS Mandiri berarti kedua-duanya ini sudah lengkap pencairannya. Tapi pasti ada KPM yang mungkin masih belum cair ya di KKS Mandiri. Walaupun sama-sama KKS Mandiri, tapi pasti masih ada yang belum cair. Kemudian kalau untuk BPNT-nya KKS BSI alhamdulillah menyusul ya hari ini, dan KKS BNI juga menyusul secara bertahap hari ini. Tapi ya itu tadi belum semuanya pastinya karena bertahap. Nah, tinggal KKS BRI ini. KKS BRI ini ya semoga bisa secepatnya ya menyusul cair untuk bantuan BPNT-nya ya. Nah, bagi KPM yang belum terisi saldo sama sekali, baik PKH atau mungkin hanya BPNT-nya saja. Nah, ini harus dipastikan dulu karena di cek bansos ini sudah terupdate ya yang lewat KKS ini ya. Kalau yang lewat pos kayaknya belum terupdate. Nah, di cek bansos silakan dicek masing-masing nama Anda ya. Itu juga harus dicek juga usianya ya, apakah sesuai atau tidak. Karena di cek bansos ini kan bukan berdasarkan nomor induk kependudukan, bukan berdasarkan NIK ya. Akan tetapi di situ hanya nama dan usia. Siapa tahu dalam satu desa atau kelurahan ada nama dan usia yang sama. Nah, ini mungkin yang menjadi salah paham ya bagi warga masyarakat atau KPM yang mungkin menganggapnya itu adalah Anda, ternyata itu orang lain yang kebetulan nama dan usianya sama ya. Kalau yang pasti yang berdasarkan NIK ya, berdasarkan KTP Anda itu ada di SIG-NG. Nah, itu malah lebih detail, ada NIK-nya, ada nomor KK-nya ya. Jadi itu malah lebih detail untuk memastikan apakah itu diri Anda atau bukan. Kalau dicek bansos ya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dicek bansos silakan dipastikan dulu apakah keterangan di PKH atau sembako BPNT-nya sudah Januari Maret 2025 atau belum. Ya. Kalau sudah, sedangkan saldo belum masuk di KKS, ya tinggal menunggu waktu saja. Ya. Karena di SIG-NG itu juga ada beberapa KPM yang ternyata di keterangan SP2D-nya itu belum SI. Masih proses cek rekening, ya, masih SPM seperti itu. Jadi wajar kalau saldonya memang belum masuk di kartu KKS-nya. Ya. Nah, harap bersabar karena tinggal menunggu waktu saja ya. Ya, harus bersyukur karena cair duluan ya. Kalau lewat pos kan masih belum ada yang cair. Nah, untuk yang lewat pos perkiraan itu jadwalnya kemungkinan ya antara akhir Februari hingga awal sampai pertengahan Maret 2025. Nah, jadi itu. Manfaatkan bantuan tahap 1 ini sebaik mungkin ya, karena 2025 ini, nah ini pasti ada di antara sahabat YouTube semuanya, para KPM yang akan digraduasi. Nah, ini berita terbaru juga, data tunggal sosial ekonomi yang merupakan peralihan dari DTKS ya. Jadi tahap 2 nanti nggak pakai DTKS, tapi memakai data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, itu nanti akan menjadi DTSEN itu menjadi acuan data penerima bansos dan pemberdayaan. Nah, semuanya itu akan jadi satu di situ. Hasil perpaduan pemadanan antara DTKS, Reksosek,
dan P3KE. Dan di DTSEN nanti ya, para KPM nanti akan diintervensi ya. Misalkan yang selama ini mendapatkan bansos perlindungan sosial seperti PKH, ini akan dialihkan ya ke pemberdayaan, ke program pemberdayaan. Nah, kalau sudah masuk program pemberdayaan, berarti ya harus siap digraduasi. Bagi KPM yang mungkin belum siap ke pemberdayaan, akan dialihkan terlebih dahulu ke rehabilitasi. Ya. Nah, itu nanti akan ada graduasi tahap 1, kemudian tahap 2. Jadi berproses. Intinya, ya, para KPM ini akan didorong, ya, akan diintervensi, akan dimotivasi agar tidak ketergantungan terhadap bansos. Karena selama ini, ya, kata Gus Ipul, Menteri Sosial, ya, tadi itu, ya, ketika menjelaskan DTSEN itu tadi, ada KPM yang 10 bahkan 15 tahun sudah mendapatkan PKH. Karena PKH kan sudah ada mulai 2007. Nah, mereka itu terkesan demotivasi. Demotivasi ini artinya ketergantungan, tidak punya motivasi atau malas, sehingga menggantungkan bansos saja. Nah, mereka ini nanti yang harus ditargetkan untuk graduasi juga. Ya, jadi siap-siap ya. Yang sudah lama dapat bansos, jangan sampai ketergantungan. Nah, siap-siap ya. Jadi tahap 1 ini bantuannya, karena mungkin saja ini merupakan bantuan yang terakhir untuk Anda, ya jadi harap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi dibuat untuk usaha, itu malah sangat lebih baik. Jadi siapkan ya, ini pemberdayaannya nanti misal mau usaha apa. Jadi siapkan mulai berwirausaha mulai sekarang ya. Jadi harus bisa mandiri ya. Jangan sampai ketergantungan, karena bantuan ini bukan untuk selamanya ya. Bantuan itu untuk kemandirian. Nah, jadi itu. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.